Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya, bila terjadi resesi ya di Amerika, kira-kira potensi di Indonesia bagaimana ya, terutama bila kita memegang saham-saham, lebih baik pilih saham-saham yang seperti apa. Nah, kenapa kita selalu terimbas oleh berita global ya, karena memang investor saham di Indonesia itu kan kebanyakan dari luar ya teman-teman. Jadi akhirnya ketika Amerika atau Eropa ada krisis ya, selalu berimbas ke Indonesia ya, sehingga IHSG juga berfluktuatif ya dengan berita-berita yang terjadi di luar ya. Nah, ini kita ada berita ini tanggal 17 Mei 2024 di CNBC ini ya. Kabar buruk dari Amerika, ada warning resesi baru tiba-tiba muncul ya. Nah, resesi baru ini seperti apa nih? Peringatan baru akan resesi menyerang tiba-tiba muncul. Setidaknya ini dikatakan seorang pakar strategi investasi menyoroti ekonomi Amerika Serikat ya. Ia adalah kepala strategi investasi B. Riley Wealth Management, Paul Dietrich. Adalah seorang pakar Wall Street yang merupakan salah satu peramal resesi 2008. Ia menunjuk beberapa tanda inflasi yang lebih tinggi, kemudian saham dan obligasi mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar, pertumbuhan ekonomi mulai melambat, kepercayaan konsumen jatuh, pertumbuhan lapangan kerja melambat. Ini merupakan imbal hasil dari treasury tertinggi sejak 2001. Jadi imbal hasil obligasi pemerintah AS itu 4 kali imbal hasil dividen ya. Semuanya mengingatkan saya pada gelembung.com pada tahun 2001 dan 2002. Nah, ini kita menyikapi ini bagaimana ya. Oke, teman-teman perlu belajar juga nih ya, resesi tahun 2008 itu seperti apa ya. Saya sendiri mengalami nih resesi 2008 ya. Saat itu ya IHSG jatuh, kemudian saham-saham yang lain juga jatuh ya, saham-saham termasuk waktu itu saya pegang saham gorengan ya, saham bumi itu jatuh itu dari harga 8.000 ke harga terendah itu kalau nggak salah sekitar 200-an lah, 250 atau 200. Tapi saham-saham yang fundamentalnya bagus ya, seperti perbankan, BCA, BRI, Mandiri itu jatuh paling cuma sekitar 50% ya kalau nggak salah. Rata-rata seperti itu ya, terus kemudian nanti mantul. Nanti coba kita lihat ya. Jadi resesi 2008 terjadi sudah bisa diindikasikan sejak 1 tahun sebelumnya. Jadi nggak serta-merta ya terjadi itu ya teman-teman. Dari 2007 itu sebenarnya sudah ada ya, misalnya kayak Supreme Mortgage gitu ya. Jadi kredit macet ya, kemudian istilah untuk kredit perumahannya diberikan kepada debitur dengan riwayat kredit buruk. Jadi kredit perumahan banyak yang macet ya. Jadi kalau teman-teman nanti melihat ketika kredit perumahan ya, tidak hanya di luar ya, di Indonesia pun kalau banyak yang macet berarti mulai tanda-tanda krisis ekonomi ya. Nah, kalau terjadi krisis ekonomi seperti itu, maka ada risiko teman-teman. Jadi penurunan IHSG kemudian ya. IHSG menurun sampai 50%, kemudian tekanan di pasar obligasi. Kinerja pasar obligasi melemah, harga surat utang menurun drastis, kemudian krisis likuiditas pada perbankan ya. Jadi kita ngambil dana di bank itu susah teman-teman. Nah, kemudian
pemerintah juga mengambil beberapa langkah ya, sehingga untuk menyelamatkan krisis ekonomi itu ya. Apalagi kalau krisis tahun 98 itu lebih parah lagi tuh ya. Itu dolar dari harga 2000 ke 10.000 ya. Deposito bunganya berlipat-lipat ya. Karena banyak yang investor asing yang cabut dari Indonesia ya, karena mereka menganggap investasi di Indonesia sudah nggak worth it lagi ya. Ya karena rupiah melemahnya terlalu dalam ya. Dari harga 2000 jadi sampai kalau nggak salah berapa ya, 15.000 atau berapa itu. Nah ini kita lihat chartnya ya. Coba kita lihat. Ini kita lihat BCA itu dulu turun berapa persen coba. Tahun 98. Ini tahun berapa ini? Nih 2008 ini turun ya, BCA dari harga 1.500 turun sampai 690 atau 700. Habis itu turun lagi sampai 400. Ini 1.500 ya, coba. Sampai 400. Turunnya banyak banget nih. Turunnya 1.100 poin ya. Atau 78%. Ini ngeri nih teman-teman. Terus coba yang saham gorengan teman-teman. Nih. Ini teman-teman. Coba kita lihat. Kalau nggak salah tuh sempat 8.000 ini. Nih tahun 2008 ya. 8.000 ya, tertinggi 8.500, turun sampai 385. Ini berapa ini? 385 dibagi 8.500. Tinggal 4,5% ya portofolio kita ya. 4,5%, bayangkan. Kalian punya dana 100 juta ya di sini di harga 8.000 ini. Dalam waktu nggak nyampe sebulan ya, ini 2008 Mei, Juni, Juli, Agustus, September sampai Januari 2009, dari Mei ya 6 bulan itu tinggal 4% ya, tinggal 4 juta ya. Kalau 100 juta itu tinggal 4 juta. Kalau 1 miliar itu tinggal 40 juta. Stres ini teman-teman. Jadi itulah kenapa kita pegang saham-saham yang fundamentalnya bagus. Itu penting itu ya. Jadi kalau kondisi krisis pun kita masih santai ya, karena pasti nanti setahun 2 tahun dia akan bangkit juga ya. Ini tahun 2000. Ini BRI ini 2008 di harga berapa nih tertinggi? 2007. BRI tertinggi itu 2007 ya. Di 800, kemudian turun tinggal 250 ya. Masih 25%, tapi setelah itu naik tinggi ya. Nih 2009 nggak nyampe 1 tahun sudah pulih. BCA juga gitu. BCA tadi turun, ini turun di 400, kemudian naik tinggi 2011 pulih ya. Ini 2009 2011, 2 tahun BCA. BCA pulih 2 tahun. Coba Adaro ya, Adaro turun koreksi berapa dulu ya. Dulu sama sekali nggak mengamati saham batu bara ya teman-teman saya.
nggak ngerti ya, dulu tuh informasinya kan tertutup, cuman lewat koran, kemudian lewat email itu. Jadi kita gampang banget di pom-pom ya, dipengaruhi lewat berita-berita email. Wah, ini saham ini mau ke sekian. Waktu itu saham Bumi itu diberitakan mau ke 10.000 atau ke 20.000 karena menemukan ini tambang yang nilainya gini, bullshit ya. Nah, ini kita lihat nih. Adaro ini turun dari 1.700 ke 460. 1.700 460. Coba 460 dibagi 1.700. Tinggal 27% ya sama Adaro. Kemudian naik di 2009, kemudian naik pulih 2010. 1 tahun nih. Kalau dari harga terendahnya itu 1 tahun sudah pulih ya. 2 tahun udah lebih. Nah, PTBA coba kita cek. PTBA 2008 ini turun nih pasti. Nah, ini 2008 ini turun dari, bentar, harga tertingginya berapa nih PTBA? 3.3390. Harga terendahnya 1095. Oh, mantap juga nih PTBA. 1095. 33 berapa tadi? 3.000. 3390. Tinggal 32% PTBA. 32%, tapi nggak nyampe setahun sudah pulih. Nah, di Desember 2009 sudah pulih. Nah, itulah teman-teman. Ketika krisis, kita itu santai saat memegang saham-saham yang fundamentalnya bagus. Jadi jangan tergiur oleh multi bagger dan lain-lain ya. Tapi ketika krisis dia nggak mampu ya. Lebih baik fokus saja lah di salah satu saham yang kita yakini ya. Kemudian terus tambah muatan di situ ya. Jadi kayak misalnya dia terkoreksi, ya udah kita tambah lot, tambah jumlah muatan. Seperti beberapa waktu yang lalu ini, BCA kan naik 10.300, kemudian koreksi sampai 9.300. Ya, kita harusnya mulai nambah muatan ya, walaupun nanti sampai BCA turun lagi, nggak masalah. Turun lagi kita nambah muatan lagi. BRI juga begitu. Nah, Adaro juga begitu ya. Adaro ini kan sentimennya positif ya. Saat turun seperti ini ya kita nambah muatan. PTBA juga. PTBA turun ya udah nambah muatan. Paling tidak nanti dapat dividen ya. Dividennya dengan jumlah yang lumayan. Kita tetap santai. Nanti pembayaran dividen cair, kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Terus seperti itu ya, kita gulung. Nah, nanti potensi dividennya akan lebih besar ya. Apakah saham batubara akan sunset ya? Sunset mungkin saja ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat ya, kayak tahun kemarin tiba-tiba terjadi perang Rusia Ukraina, saham batubara naik tinggi ya. Harga batubara sampai 450, kita kan tidak bisa prediksi seperti itu. Dengan kondisi global yang tidak stabil, batubara itu masih dibutuhkan lah dalam segala hal. Untuk eksplorasi tambang pun masih memerlukan batubara. Listrik, batubara masih aman. Jadi itu ya teman-teman, saat krisis kita harus megang saham-saham yang fundamentalnya bagus. Apalagi kalau saat nggak krisis, ya kita lebih tenang lagi. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.